pada masa sekarang ini menjadi pengusaha muda merupakan impian mayoritas generasi milenial yang ada sekarang ini. Tetapi tidak semuanya bisa menjadi seorang pengusaha. Ada sebagian anak muda sekarang terlena dengan fasilitas yang perusahaan berikan, mobil dinas, gaji yang cukup tinggi, bahkan rumah dinas. Maka dengan zona nyaman mereka akan sulit untuk melepaskan hal tersebut karena kehidupannya sudah dia rasakan nyaman untuk dinikmatinya. Padahal umur masih muda, masa depan masih banyak yang Anda harus tuju sehingga memperoleh masa depan yang lebih cerah dari sekarang ini. Ada sebagian juga dari anak muda sekarang tidak ada jiwa pemimpin, bahkan yang ada hanya sebagai follower saja. Karena sebagai follower tidak mungkin menjadi seorang pengusaha. Seorang pengusaha harus memiliki jiwa pemimpin, bekerja keras tanpa menyerah, selalu mencari solusi dari setiap masalah, beradaptasi dengan lingkungan yang ada, cepat paham terhadap situasi yang ada, dan cepat mengambil tindakan yang dibutuhkan agar terhindar dari masalah-masalah yang menghadapi berikutnya. Oleh karena itu, sebagai pengusaha harus memiliki karakter yang demikian. Apabila saudara memiliki karakter yang demikian, maka saya yakin Anda sekalian, generasi muda, bisa menjadi seorang pengusaha. Tentunya sebagai pengusaha, kita harus menjadi pengusaha yang sukses di masa yang depan. Oleh karena itu, agar kita menjadi pengusaha sukses, saya akan memberikan tips kepada pengusaha-pengusaha muda agar Anda bisa sukses ke depannya. Ada 5 rumus yang akan saya jabarkan sebentar ini supaya Anda paham. Rumus ini menjadi pedoman buat Anda pengusaha muda agar mendekati peluang sukses dan menjauhkan Anda sebagai kegagalan dalam bisnismu atau gagal dalam mulai bisnis Anda. Dengan 5 rumus nanti yang saya jelaskan bisa menjadi pedoman untuk insting Anda berbisnis di kemudian hari. Tetapi sebelumnya ini, tonton dulu cuplikan berikut ini. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng tintong-tintong. Pertama, kamu harus tahu momen yang tepat untuk mulai bisnis. Karena momen yang tepat untuk memulai bisnis Anda atau pengembangan bisnis adalah sangat menentukan kelangsungan bisnis tersebut berjalan dengan baik atau tidak. Tentunya dimulai dengan ide-ide yang kita mau rencanakan, produk apa yang harus kita jalankan, evaluasi persaingan apa yang di pasar yang terjadi, dan sebagainya. Karena dengan momen yang tepat dalam mulai bisnis, itu akan membuat kita lebih mudah untuk berjalan pada saat momen yang tepat, sehingga bisnis kita bisa berjalan dengan lebih cepat. Yang kedua, siapkan rencana bisnis Anda. Rencana bisnis pastilah kita sudah susun dari awal,
mau rencanakan bisnis apa, sehingga dengan rancangan yang lebih awal kita akan melakukan evaluasi terhadap persaingan pasar yang ada, dan kita harus mengerti seberapa besar biaya yang kita butuhkan untuk melakukan bisnis tersebut. Kita harus kalkulasi waktu kapan kita lakukan untuk mulainya, dan semuanya harus kita rencanakan dengan baik supaya pada saat ada peluang kita bisa langsung melaksanakan peluang tersebut. Tentunya semuanya itu bisa dipraktekkan, bukan hanya sekedar teori saja, tetapi begitu ada peluang bisnis atau yang kita rencanakan dapat langsung berjalan dengan baik. Yang ketiga, kita harus evaluasi secara rutin bisnis yang kita laksanakan. Janganlah lelah, karena setiap bisnis pasti ada celah yang harus disempurnakan, yang berguna untuk efektivitas dan efisiensi kualitas daripada hasil yang akan kita capai, dan lebih meningkatkan keuntungan yang kita peroleh. Yang keempat, kita harus sigap dan memahami tujuan bisnis kita. Dalam bisnis, pastilah kita berorientasi kepada keuntungan. Apabila dalam bisnis sekarang ini keuntungan Anda menurun terus, tidak sesuai yang diharapkan, bahkan merugi dan terus merugi, kita harus sigap dan cepat mengambil langkah. Apakah itu bisnis harus diteruskan atau kita harus berhenti? Karena apabila kita mengalami kerugian secara terus-menerus, maka akan membuat modal awal kita kehabisan, maka kita tidak bisa bergerak dalam bidang lain. Oleh karena itu, kita harus sigap melakukannya. Hal tersebut bukan berarti kita berhenti usaha, berarti berhenti berusaha, tetapi kita melihat usaha lain yang lebih berpeluang, yang lebih berkembang di masa yang depan. Karena bisnis yang sehat pastilah bisnis yang berkembang di masa depan. Yang kelima, kita harus tahu momen tepat untuk berhenti bisnis. Apabila kita tahu momen untuk mulai bisnis, kita wajib mengetahui momen kapan kita harus berhenti bisnis. Bukan berarti kita berhenti bisnis artinya kita menyerah, tetapi kita harus mengerti saat-saat kita di mana harus mengakui kenyataan dan beralih ke usaha lain yang lebih berkompeten, yang lebih menguntungkan kita. Karena apa yang kita cita-citakan tidak harus dengan satu jalan, tetapi bisa melalui jalan lain. Yang terpenting adalah kita mencapai ke puncak tujuan kita, yaitu cita-cita yang kita inginkan bersama. Oleh karena itu, apabila kamu pengusaha muda menerapkan 5 rumus yang saya jabarkan, saya yakin dan percaya bahwa Anda akan menjadi pengusaha muda yang sukses di masa yang akan datang, di masa depan. Oleh karena itu, lakukanlah sekarang, jangan tunggu lagi. Berusahalah dengan kerja keras. Sekian dan terima kasih.